Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita sudah sampai di kelas 4. Nah, untuk pembelajaran pertama kita akan membuka tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Di tema 1, di subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Fokus pembelajaran kita untuk di sub pembelajaran pertama ini ada muatan pelajaran bahasa Indonesia, IPS, serta IPA. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu agar kamu dapat memahami, mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks yang disajikan secara mandiri. Lalu, dengan membaca teks, diharapkan agar semua siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran. Untuk selanjutnya itu siswa dapat mengkomunikasikan keragaman budaya etnis dan agama, serta mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dan beragam benda di sekitar dengan sistematis. Dan terakhir adalah agar siswa dapat menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan secara sistematis juga. Untuk itu, anak-anakku sekalian, sekarang mari kita lihat video pembelajaran yang akan ditayangkan berikut ini. Simak ya baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat ya. Di video ini kita akan membahas tentang materi kelas 4 tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran pertama. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Indonesia adalah negara yang sangat kaya, terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki ribuan pulau, baik pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Negara kita memiliki berbagai keberagaman. Indonesia memiliki kenampakan alam yang sangat indah dan bermacam-macam jenisnya. Indonesia juga memiliki keanekaragaman suku yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Indonesia juga memiliki aneka ragam pakaian adat. Setiap daerah atau provinsi memiliki ciri khasnya masing-masing. Semuanya indah dan unik. Sungguh kekayaan yang patut kita lestarikan. Bermacam-macam agama juga ada di negara kita. Ada agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Dan semuanya hidup damai di negara kita. Apalagi ya, Indonesia juga memiliki beragam tarian tradisional. Bahkan setiap provinsi memiliki lebih dari satu tarian daerah. Gerakannya pun unik dan indah. Wah, negara kita benar-benar kaya akan budayanya. Selain itu, Indonesia juga memiliki rumah adat yang beragam. Setiap provinsi mempunyai ciri khas tersendiri yang menambah kekayaan budaya bangsa kita. Berbagai keanekaragaman budaya Indonesia dapat kita saksikan, salah satunya adalah di acara Pawai Budaya. Pawai Budaya yaitu kegiatan pertunjukan kebudayaan-kebudayaan dari berbagai provinsi di Indonesia. Oh iya, bicara tentang Pawai Budaya, berikut ini ada teks bacaan tentang pawai budaya. Ayo semuanya kita simak. Di buku tema kamu juga ada ya, tapi di sini kita bahas cuma satu paragraf. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Undin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut.
Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Dalam paragraf tersebut terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apakah artinya? Dalam sebuah bacaan atau teks terdiri atas beberapa paragraf. Dan sebuah paragraf tersebut terdiri atas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok terdiri atas kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok biasanya hanya satu gagasan dalam satu paragraf. Gagasan pokok bisa terletak di awal paragraf, atau di tengah paragraf, atau bisa juga terletak di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok tersebut. Gagasan pendukung biasanya lebih dari satu kalimat dalam satu paragraf. Baiklah, sekarang mari kita cermati setiap kalimat demi kalimat yang terdapat dalam paragraf tersebut. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Setelah kita pahami dan kita cermati kalimat demi kalimat, maka dalam paragraf tersebut yang menjadi gagasan pokok yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Mengapa kalimat itu yang menjadi gagasan pokok? Karena itulah hal yang penting, hal utama atau pokok atau inti yang dibicarakan dalam paragraf tersebut. Mari kita teliti kalimat-kalimat berikutnya. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kalimat ini menjelaskan gagasan pokok, yaitu kalimat pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Maka kalimat kedua ini kita sebut dengan gagasan pendukung. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Ini juga mendukung atau menjelaskan gagasan yang pertama tadi. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Sudah jelas ini juga kalimat pendukung atau gagasan pendukungnya. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Jadi pada paragraf ini, gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Sedangkan kalimat-kalimat lainnya merupakan gagasan pendukung. Indonesia terdiri atas keragaman budaya yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Agar keberagaman tersebut terjaga dan terciptanya kehidupan yang rukun dan damai, kita harus memiliki sikap-sikap yang menghargai keberagaman. Contoh sikap menghargai kebersamaan itu antara lain bergaul dengan teman tanpa membedakan suku. Kita harus berteman dengan siapa saja walaupun berbeda suku. Karena perbedaan suku adalah anugerah yang harus kita syukuri. Walaupun berbeda-beda, kita tetap sama-sama rakyat Indonesia. Contoh sikap selanjutnya adalah bergaul dengan teman tanpa membedakan agama. Kita boleh bergaul dengan penganut agama apapun, asalkan kita tidak mengikuti kepercayaannya. Karena kita harus tetap rukun dan damai dengan sesama warga Indonesia. Nah, sekarang kamu diskusikan contoh-contoh lainnya ya.
Selanjutnya, apa sajakah sikap tidak menghargai keberagaman? Contohnya yaitu bergaul dengan teman yang sesuku saja. Ini adalah contoh yang tidak baik. Bisa menyebabkan perpecahan dan rusaknya persatuan. Sikap tidak menghargai keberagaman selanjutnya yaitu menghina teman yang berlainan suku atau agama. Ini tidak boleh dilakukan ya, karena keberagaman yang ada adalah anugerah Tuhan yang harus kita hargai. Sikap menghina ini bisa menimbulkan pertengkaran dan rusaknya keharmonisan kita dalam bernegara. Karena kita harus bersatu dan menghargai keberagaman yang ada di negara kita. Selalu kompak dan bahu-membahu untuk membangun bangsa. Bila seluruh warga negara saling menghargai keberagaman, maka di negara kita akan terwujud kerukunan, perdamaian, dan persatuan. Demikian dulu materi kita di pembelajaran pertama ini. Materi selanjutnya kita bahas di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sudah paham dengan materi tersebut? Nah, sekarang kalian buka buku tema yang sudah kalian miliki. Kita buka di halaman 3. Yang di halaman 3 di situ ada tugas untuk mengurutkan nomor 1 sampai dengan 5 pada paragraf yang ada yang sudah kalian baca. Lalu di halaman berikutnya kalian salin di buku untuk halaman 4 sampai 6 kalian salin di buku tulis yang sudah tersedia untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 3, 4, dan 5. Nah, untuk tugas selanjutnya yaitu kalian menuliskan, ada di halaman 8, kalian menuliskan mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa. Kalau di sini ya di kelas kamu robah saja di tetangga sekitar rumah ya. Kamu mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa yang ada di lingkungan rumah masing-masing. Nah, untuk berikutnya ada 3 pertanyaan, ada 1, 2, 3 pertanyaan masih di halaman 8 dan 9 yang harus kalian isi. Serta selanjutnya ada kolom untuk bagaimana cara menghargai perbedaan yang ada. Nah, tugasnya selanjutnya berlanjut ke halaman 11. Kamu menuliskan alat musik tradisional yang diketahui serta alat musik itu dan bagaimana cara memainkannya serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Di sini sudah ada contohnya ya untuk suling. Ada yang berasal dari daerah Jawa Barat. Nah, cara memainkannya yaitu dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut akan menghasilkan bunyi. Nah, itu contohnya. Kamu cari lagi 4 alat musik berasal dari daerah mana dan bagaimana cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi tersebut. Untuk selanjutnya ada lagi yang di halaman ada di halaman 14. Nah, untuk di halaman 14 kalian disuruh ada ayo mencoba secara berkelompok bunyikanlah berbagai jenis barang seperti botol, sendok, ember, dan tutup panci. Usahakanlah agar bunyi yang dihasilkan enak didengar. Nah, di situ kalian tugasnya, apakah bunyi yang dihasilkan dari benda-benda itu sudah enak didengar? Mengapa? Nah, itu ya. Lalu yang keduanya, apa yang dapat kalian lakukan dalam sebuah kelompok sehingga alat yang kalian mainkan menghasilkan bunyi?
Dan berikutnya, bagaimana caramu dan anggota kelompokmu bekerja sama agar alat yang beragam itu menghasilkan bunyi yang enak didengar. Nah, begitulah tugas untuk pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan. Tulis di buku tema, di tugas buku tema yang sudah kalian miliki. Ya, nanti hasilnya Ibu tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.